Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang hijrah dalam rangka menegakkan agama Allah setelah mereka tersiksa di Mekah, Allah janjikan tempat yang baik buat mereka di dunia ini, maksudnya di Madinah. Sedangkan pahala yang harus mereka terima nanti di akhirat jauh lebih besar lagi jikalau mereka mengetahui. Surat 16 ayat 16 itu An-Nahl ayat 41. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu, para jemaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita, kesempatan dan kesehatan. Sebentar lagi akan kita lakukan sholat zuhur berjamaah yang nilainya oleh Nabi dikatakan as-sholatul jamaah afdalu min sholatin fazin bisaba'ina wa isyrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat sendirian 27 derajat. Kemudian menjelang kita sholat berjamaah, marilah kita dengarkan ayat yang dibacakan tadi yang membawa pengajian kita pada kajian kita pada siang ini berjudul Sahabat-sahabat Nabi mencintai perubahan. Bapak Ibu, kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Karena beliau tidak sempat melakukan perubahan di Mekah. Dan itu telah diakui oleh orang Madinah. Waktu orang Madinah datang ke tempat Nabi, ya Rasulullah, pindahlah ke Madinah. Madinah lahan untuk pengembangan Islam subur. Tidak sama dengan di Mekah ini. Di Mekah ini payah, ya Rasulullah, kata orang Madinah. Dan kenapa payah? Kebetulan yang lawan engkau, ya Rasulullah, semua pemilih engkau, akrab engkau semua. Pak Ete, Pak Uncu, Pak Angah, Pak Adang, Pak Tuo, Pak Gae, kan bapaknya semua. Abu Lahab, Abu Jahil, Hamzah, bapaknya semua. Madinah lebih yaitu mengembangkan ini lebih murah. Maka pada tanggal 1 Muharram, sekarang ini udah Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, karena Rabiul Akhir, Nabi menginstruksikan orang Islam pindah ke Madinah. Yang belum pindah, belum. Beliau berangkat pada tanggal 30 Safar. Besoknya 1 Rabiul Awal. 2 malam beliau di Gua Sur. Kalau kita umpamakan sekarang ini Mekah, Gua Sur sebelah kanan, Gua Hira sebelah kiri. Di sana itu adalah tempat mabit, tempat miqat Jiranah. Di sana lagi lebih jauh lagi, lebih kurang 25 kilo. Oh, alah, lupa lo betul.
20 kilo jaraknya. Yang paling dekat ini Tanim. Dan kalau kita yang dari Indonesia itu sudah diputuskan oleh MUI Indonesia pada waktu lama, belum apa, itu lebih bagus yaitu miqatnya di Jeddah, jangan di Alam-Lam. Sebab Alam-Lam itu tidak, kalau nanti bapak-bapak pergi ke Mekah diminta orang untuk berniat umrah maupun haji, berniat yaitu di antara kita naik tren kereta api. Nah itu di mana mikatnya? Diperkirakan sudah agak-agak hati sampai setentang yaitu Bir Ali. Nah, jangan. Lebih bagus yaitu kita kalau mikot itu lebih bagus yang jelas-jelas saja. Bapak Ibu, 30 safar Nabi berangkat dari rumah, 2 hari 2 malam di Gua Sur, kemudian beliau berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama dalam perjalanan? Karena waktu itu tidak sama dengan sekarang. 10 hari 10 malam dalam perjalanan. Itu malah pakai penunjuk jalan. Kalau tidak pakai penunjuk jalan, alhamdulillah, masya Allah. 12 Rabiul Awal beliau sampai yaitu di Madinah. Bukan main sambutan orang. Masya Allah, hebat, ramai. Semua datang ke pinggir jalan. Ya Rasulullah, tempat kami berhenti, tempat kami istirahat, tempat kami tidur, tempat kami bermalam. Nabi tidak mau. Di mana unta saya berhenti, di situ saya turun. Maka 12 Rabiul Awal itu menetaplah turun Nabi di untanya di sebuah tanah anak yatim yang beliau bangun Masjid Quba. Masjid Quba yang oleh Nabi dikatakan man sholat Masjid Quba rokataini kal umroh. Sebab sholat Masjid Quba 2 rakaat nilainya sama dengan sekali umroh. Bapak Ibu, terdengarlah berita ke Mekah. Yang mendapat berita ini salah satu diantaranya Suhaib Ar-Rumi. Dalam sejarah Suhaib bin Sinan juga boleh. Suhaib Ar-Rumi juga tidak salah. Si Suhaib orang Roma. Kalau Suhaib bin Sinan ayahnya si Sinan. Sama. Beliau mendapat berita dan beliaulah OKL di Mekah. Bukan OKB. OKL. Orang kaya lama. Satu-satunya orang luar negeri yang paling kaya di Mekah waktu Nabi hidup beliau. Lengkap kekayaannya. Sejak mulai itu isi toko, jumlahnya turun, segala macam langkok, tidak ada kurang lain. Terdengarlah berita oleh beliau berbicara tak tanggung dengan istri dan anak-anak beliau. Nabi lembek perubahan di Madinah. Apa-apa. Itu kira bahasanya. Nabi sudah buat perubahan di Madinah. Bagaimana kita? Malah disambut oleh yang pertama di Madinah adalah masjid yang pertama. Dan itu disambut dengan riuh gembira itu. Ya Nabi salamu alaik, ya Rasul. Rami orang menyambut. Ada yang mengatakan anta syamsun anta badarun. Macam-macam kalimat yang diucapkan oleh orang Islam waktu itu kepada Nabi. Dengar berita ke Mekah itu hebat orang menyambut Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka salah satu yang mendengar tadi adalah Suhaib bin Sinan. Ini orang kayu gadang, satunya pemuda yang kayu, dan inyo ke Mekah masih celana kotoa. Kotoa itu bahasa Arab, celana kotok Sarawak. Itu di bahasa Arabkan tuh, ya, diseminangkan menjadi bahasa Sarawak. Bahasa Arab asal katanya. Bapak Ibu, yang dapat berita tadilah melaporkan pula itu ke Abu Lahab dan Abu Jahil. Abu Lahab, Abu Jahil, kami mendapat kabar yo ke pindah Suhaib bin Sinan ke Madinah. Kok dapat halangilah. Bab itu ada dicari duit kolek. Kaya jangan disebutnya paling kaya di Makkah waktu itu. Serentak datang ke tempat itu, seluruhnya datang tuh. Ke tempat itu Suhaib bin Sinan tadi, tokoh-tokoh Arab. Tidak tinggal Abu Lahab, Abu Jahil. Kalau ketemu Abu Lahab di sudut sana, Abu Jahil di sudut sini dalam toko itu. Yang pertama berbicara Abu Lahab, Tuan Suhaib, kami mendapat kabar engkau akan pindah ke Madinah. Benar? Iya, saya akan pindah. Dijawab oleh Abu Jahil lagi, Tuan Suhaib membana kami, engkau jangan pindah. Sikuplah.
Dia diam. Dalap lagi oleh Abu Lahab, Tuan Suhaib, kami jangan jadikan seperti kelapa condong. Kelapa condong siko buah pohonnya, buahnya jauh ke seberang. Akhirnya saya menjawab, Tuan Abu Lahab, Tuan Abu Jahil, kenapa saya dilarang untuk pindah ke Madinah? Apakah gara-gara yaitu keyakinan saya atau gara-gara saya kaya? Apa? Dijawablah oleh Abu Lahab, kami keberatan kekayaan engkau yang banyak ini engkau bawa ke Madinah. Oh, jadi masalah harta. Betul, baik. Besok kita timbang terimakan harta ini, tidak ada guna harta bagi saya kalau tidak untuk membela agama. Kalau kami bapak ibu-ibu di pesantren itu balaguan tuh. Harta, 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 harta di dunia. Banyak orang binasa karena dipengaruhi harta, lupa pada agama, sahabat karib semua. Itu masalah gini. Dia harta. Malah ada saat ini masjid di kota kita ini dibeli oleh orang, tapi kabarnya orang itu perantara yang akan nanti punya orang ini. Gara-gara apa? Harta. Walaupun saya kaya, kecil itu Suhaib bin Sinan, kekayaan saya cukup banyak dan saya tidak OKB, OKL orang kaya lama, OKB orang kaya baru. Ini orang kaya lama. Tapi tidak ada bagi saya gunanya harta yang banyak ini. Yang perlu bagi saya pindah ke Madinah bersama Nabi membuat perubahan di Madinah. Besok kita timbang-timbangkan harta yang banyak ini. Keesokan harinya diadakanlah timbang terima. Haratu namanya ditulis semua kekayaan sejak mulai kebun sawit, kebun kurma, seluruhnya berapa hektar, masuk itu isi toko semua disebut. Yang menyerahkan Suhaib bin Sinan, yang menerima Abu Lahab CS. Jangan tidak dibuat CS-nya, bukan nyaunya surang pakai CS. Besok saya berangkat beserta keluarga, tidak membawa apa-apa. Lihat, sekali lagi saya tekankan ke Cik Liau, tidak ada gunanya dia ambil harato kodo kalau tidak akan membela agama. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkatlah yaitu Suhaib bin Sinan besoknya dengan keluarga ke Madinah. Ayat tadi jangan kita lupa, Allah menjanjikan tempat yang baik buat mereka di dunia ini. Jaminan Allah. Ayat tu. Ternyata benar. Tiba di Makkah yang ditemui adalah Rasulullah dulu, Rasulullah SAW, kemudian itu kami lebih pindah. Ada orang mencungki Rasulullah tanya beliau, harta banyak tu. Kata beliau, harta semua saya tinggalkan kepada Abu Lahab dan Abu Jahil. Tidak ada yang saya bawa. Saya hanya membawa ini saja badan sebatang juga keluarga karena mencintai perubahan. Bapak ibu, tapi ayat tadi mengatakan dijamin oleh Allah tempat yang baik baginya di dunia ini. Ternyata benar. Begitu tiba di Makkah mengalih balik. Inyo orang pandai mengalih, orang kayu lah balik. Inyo paling kayu lah balik waktu itu. Jadi apa artinya? Tidak apa-apa baginya untuk hijrah ke Madinah, pindah kalau untuk membuat perubahan. Standar ada 3, Bapak Ibu, perubahan ada 3. Pertama, mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Yang kedua, wa mangkana yaum islam min amsi fahuwa maghbunun. Yang ketiga, wa mangkana yaum syarran min amsi fahuwa mal'unun. Kalau hari akan datang lebih bagus dari hari ini, seluruh persoalan beruntung. Hari akan datang sama dengan sekarang, rugi. Hari akan datang lebih buruk dari hari ini, dapat laknat. Apakah kita menyuruh orang, apa kita menyuruh cucu kemudian kita mendapat laknat? Mari kita ikut serta bersedia bersama dengan itu sahabat Nabi membuat perubahan di Madinah. Demikian waktu kita sudah pas 4 jam. InsyaAllah kapan-kapan kita ulangi. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا